Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di komplek makam Sunan Tembayat yang berada di perbukitan Gunung Jabal Kat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Makam Sunan Tembayat menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal di kalangan para peziarah. Karena beliau adalah salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak. Dan beliau juga salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran II adalah tokoh penyebar agama Islam yang terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di tanah Jawa. Meskipun beliau tidak termasuk sebagai wali songo. Sunan Tembayat hidup pada masa Kesultanan Demak di abad ke-15. Setidaknya ada dua versi tentang biografi Sunan Tembayat. Yang pertama, Sunan Tembayat adalah putra dari Said Maulana Hamzah atau Pangeran Tumapel Lamongan bin Sunan Ampel Surabaya. Dan beliau bernama asli Said Hasan Nawawi atau Raden Kaji. Sunan Tembayat menikah sebanyak 9 kali dan salah satunya adalah menikahi putri cantik dari Sunan Pandanaran pertama, sang pendiri kota Semarang. Jadi Sunan Tembayat adalah anak menantu dari Sunan Pandanaran pertama. Versi yang kedua, Sunan Tembayat adalah putra dari Ki Ageng Pandanaran pertama bin Prabu Brawijaya kelima, Bupati Semarang pertama. Dan beliau bernama Pangeran Mangkubumi. Dari kedua versi tersebut, persamaannya adalah beliau sama-sama menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kisah pertemuan Sunan Tembayat dengan Sunan Kalijogo berawal dari diutusnya Kanjeng Sunan Kalijogo oleh Sultan Demak Bintoro ke Semarang, yang bertujuan untuk menyadarkan sang bupati tentang kesalahan yang telah beliau lakukan. Ada beberapa versi cerita bagaimana Sunan Kalijogo menyadarkan sang bupati. Di antaranya, Sunan Kalijogo menyamar sebagai seorang pencari rumput dan pergi ke kediaman Pangeran Mangkubumi dan menawarkan sekeranjang rumput yang beliau bawa. Sehingga terjadilah dialog antara Kanjeng Sunan Kalijogo dengan sang bupati. "Rumput yang bagus Kisanak, berapa harganya?" tanya sang bupati. Lalu Kanjeng Sunan menjawab, "Rumput ini saya peroleh dari Gunung Jabal Kat, Tuan, tempat yang membawa berkah dan karomah. Jika Anda ingin memilikinya, Anda bisa menukarnya dengan seluruh harta benda yang Tuan miliki." Dengan nada keras, sang bupati mengusir pencari rumput tersebut. Keesokan harinya, kembali sang pencari rumput mendatangi kediaman sang bupati dan untuk ketiga kalinya. Dialog yang sama pun terjadi lagi, tetapi kali ini sang penjual rumput berargumen lebih kuat sehingga membuat jengkel sang bupati. "Kisanak, mana mungkin ada yang mau membeli rumputmu dengan harga seluruh hartanya? Lagi pula, dengan jumlah kekayaanku yang tak terbatas ini,
aku bisa membeli beribu-ribu keranjang rumput. Kemudian Kanjeng Sunan menjawab, ada yang lebih kaya dari Anda di negeri ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun. Allah Maha Kaya dan kekayaannya meliputi seluruh alam semesta. Dan Allah bisa memberi dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam sekedipan mata. Kemudian Kanjeng Sunan mengambil cangkul dan mencangkul tanah di pekarangan rumah sang bupati. Lalu tanah yang beliau cangkul berubah menjadi emas. Sang bupati lalu merebut cangkul yang dibawa Kanjeng Sunan dan bermaksud untuk menyangkul tanah yang lebih banyak lagi agar berubah menjadi emas. Akan tetapi, belum sempat mengayunkan cangkulnya, bongkahan emas yang semula terlihat menggunung tiba-tiba berubah menjadi bongkahan tanah. Akhirnya sang bupati menyadari kesalahannya, dan kemudian sang bupati memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan jabatannya tersebut kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, didampingi oleh istrinya menuju Gunung Jabalkat, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Wedi, dan Jiwo. Dan menurut cerita, konon sang pangeranlah yang memberi nama tempat-tempat tersebut. Kisah perjalanan Pangeran Mangkubumi menuju Gunung Jabalkat penuh dengan rintangan, yang akhirnya malah membesarkan nama beliau, sehingga beliau dikenal luas oleh masyarakat pada waktu itu dengan sebutan Sunan Pandanaran. Selama dalam perjalanan, Sunan Pandanaran bertemu dengan dua orang perampok yang kemudian menjadi murid beliau. Dan mereka lebih dikenal dengan nama Syekh Domba dan Syekh Kewel. Setelah sampai di Gunung Jabalkat, Sunan Pandanaran menyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa, khususnya daerah Tembayat. Dan oleh karena itu, beliau juga dikenal sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Agar tidak ketinggalan informasi tentang makam para wali dari kami, Anda bisa menekan tombol subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.